Malam ya, malam semuanya. Sesuai harapan ya. Ya, sudah sesuai dengan apa yang kita bahas beberapa hari kemarin. Ya, mari. Sebentar saya di-share-share dulu ya teman-teman. Ayo dibantu tap-tap sama share-share biar pada masuk dulu lebih banyak. Yuk tap-tap layar. Yuk dibantu tap-tap layar dan di-share-share ya. Ini mau itu ya, udah bagus nih secara itu harusnya sudah bagus ya. Kata Oscar biasanya kisah ke 13.000. Kalau ke 13.000 mungkin tunggu kalau dia bull trap, tapi kalau enggak belum tentu. Jadi karena ini sesuai dengan yang kita bahas beberapa hari kemarin. Jadi kita tinggal menunggu aja apakah W-nya ini sampai polanya ke berapa. Tapi kalau ditanya apakah ini masih ada koreksi lagi, masih. Karena teman-teman harus lihat benang hijau ini. Benang hijau ini nanti sampai sini teman-teman. Jadi kalau mau momentum dia harus ada daya ledak di sini. Makanya di sini kan sideways terus. Ini nanti antara sehari atau 2 hari kemungkinan targetnya itu akan di sini, tetap targetnya di sini atau di sini. Tapi mungkin teman-teman akan melihatnya ekor panjang. Kalau ekor panjang menurut aku di sini sudah cukup oke sih, seharusnya 16.000 itu sudah cukup oke. Ini yang sedang buat tunggu ini, candle ini, dua ini candle. Karena kalau lihat di crossnya kemungkinan kurang lebih seperti ini. Pola W yang akan terjadi ini, yang dari kemarin kita bahas W itu ya ini teman-teman. Yang kita bahas W ini sudah mendekati, pola itu sudah mendekati, tinggal kita menunggu candle bullishnya itu muncul. 16.000 menjadi pijakan yang bagus menurut saya. Kalau seandainya terjadi tadi seperti Mr. Gagah ngomong, kalau apakah 13.000 bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau terjadi, menurut saya akan terjadinya mungkin loh. Terjadinya bukan di sini, terjadinya bisa di sini. Kalau ini dia naik tapi dihantam dengan ekor panjang seperti ini, ya jatuh sampai 13.000. Jadi kalau terjadinya trap di golden ratio, saya percaya terjadi 13.000. Bukan saya tidak percaya, karena dasarnya ada lebihan. Dasarnya adalah ketika dia bull trap itu adalah 1800. Dan ini polanya adalah W. Yang terjadi adalah W di sini, sama terjadi yang sekarang terjadi dengan pola saat ini. Dan terjadi trap di sini, bull trap itu di atas golden ratio. Dia terjadi penurunan dari 18 ring 1800 ngedrop langsung menjadi mencari support baru di area 15.500. Jadi terjadi ring di sini itu sekitar 2.500. Jadi kalau umpamanya dia trap di sini,
dia akan turun di bawah 15.500, dikurangi 2,5 lagi bisa 13.000. Jadi yang terjadi itu umpamanya dia mau di 13.000, ya menurut saya di sini. Kalau umpamanya benar-benar terjadi loh ya, itu di sini areanya. Jadi setelah trap di sini, itu malah lebih realistis gitu loh, lebih bisa masuk. ETH kemungkinan ke berapa? ETH kemungkinan kalau tembus di 1150-nya ya dia ke 1080, 1070. Jadi ETH kalau umpamanya, kalau lihat di kondisinya ETH seperti ini kan, ring ini kan belum kejebol betulnya. Ring di 1150 ini belum kejebol, dari kemarin tuh belum jebol dia. Dia kalau tidak jebol di sini berarti ringnya nanti dia akan di sini. Menurut saya ini akan membentuk pola nanti ekor panjang aja bisa. Jadi kalau dia nyentuh di sini tidak usah bingung. Ya ini memang yang diharapkan seperti itu. Yang diharapkan memang seperti itu. Karena sudah terjadi double bottomnya. Tinggal tergantung yang di sini polanya apa candlenya. Itu yang perlu perhatikan, malah yang di sininya. Kalau nanti di sininya adalah candle bullish ya maraton. Sampai sini tembus. Sama dengan BTC, kalau candle bullish nanti muncul, menurut saya itu adalah konfirmasinya untuk terjadinya maraton kenaikan sampai Februari. Menurut saya meyakini bahwa ini akan dinaikkan dulu sampai Februari. Karena Desember ini memang euforia. Desember ceria namanya, gitu ya. Kita kasih nama Desember ceria. Jadi setiap Desember memang momentumnya adalah kenaikan. Jadi saat ini sebenarnya bagus teman-teman, karena nampak candlenya itu sudah mendekati sempurna. Kita hapus kembali ya, sudah tahu polanya ya. Kita hapus kembali, polanya sudah tahu. Walaupun ini belum toyib ya, tak ulangin kembali, ini belum toyib. Kenapa belum toyib? Dia terbalik. Thank you. Yo. Apa? Jadi benangnya ini terbalik, bukan toyib. Kalau toyib benangnya golden MA99, ungu atau merah sama hijau. Lah ini golden terus hijau ungu. Jadi masih ada penurunan. Pokangannya gimana? Kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Ya ETH ya Bang Arsi, itu ETH di 1080, BTC di 16.000 sampai 15.500, kemungkinan bisa banyak di 16.000. Saya tidak yakin sampai 15.500. Kalau momentum saat ini loh, saya tidak yakin untuk sampai 15.500. Karena waktunya juga sudah terlalu mepet. Desembernya sudah terlalu mepet. Dan Desember itu adalah momentumnya untuk kenaikan, dia naikkan sampai Februari dulu. Itu market baik di saham, baik di kripto rata-rata seperti itu. Trennya, tren namanya Q4 ya. Q4 itu syarat dengan bagi-bagilah. 16.200 om ya, moga-moga segitu mantul ya. Tapi memang sudah tidak banyak sebetulnya. Gini ya teman-teman, apakah BTC saat ini layak untuk dicicil? Layak. Kalau saya secara pribadi yang belum punya ya tak cicil. Umpamanya dia nanti di sini ini kayak yang dia omong Bang Arci itu, kenapa 16.200? Karena di sini ada 16.111. Jadi dia kasih ring beda 100. Saya tahu kok. Ya Bang. Nah, terus yang di sini kan 16.000 ya, sekitar ring-ring itu dicicil pelan-pelan 10%, 10% boleh gitu ya, nggak usah ke susu, TCA boleh gitu. Karena ini takutnya teman-teman, yang kita takuti apa, kondisinya nanti dia ndak banyak, ini paling hari Kamis mungkin, ini belum tentu sedalam ini ya teman-teman, belum tentu sedalam ini, bisa juga tidak dalam. Contohnya gini, bisa juga tidak dalam, dia cuma di sini toh gitu ya.
terus langsung utang. Ini bisa ndak? Bisa. Yang kita butuhin apa? Yang kita butuhin ini loh teman-teman, candle langsung, candle hijau sebelah ini ada potensi besok kalau hijaunya kenceng ya udah candle bullish muncul gitu ya. Ini kalau besok aja kenceng hijau ya candle bullishnya muncul. Loh kok gini toh om? Lah ini ada sama juga terjadi seperti itu. Jadi dia kalau yang di sini, tuh ini ringnya lebih pendek, tapi lebih dalam ya harusnya ya. Tapi lebih atas dari yang 15.500 nih kalau lihat, ya kan? Kan kondisinya kemarin kan 15.500-nya kan di sini, baru candle bullishnya muncul, tapi di atasnya bukan di bawahnya. Ini yang kita tunggu ini. Kalau teman-teman sudah melihat konfirmasi ini ya udah. Jadi teman-teman akan melihat kedepannya itu menurut saya ya 2 sampai Februari bisa sampai maraton. Kalau menurut rekaman dari 2018 itu adalah sampai Juni ya. Kalau lihat dari riwayatnya di 2018 loh, itu sampai Juni dia naik. Ini dari Desember. Ya, setelah candle bullish, kebetulan candle bullishnya itu dia munculnya walaupun yang termurahnya itu ada di 16 Desember, tapi candle bullish yang membuat tandanya itu bahwa dia tidak ada penurunan yang itu dan terjadi penaikan yang terus menerus dalam waktu sebulan lebih, itu ditandai oleh candle ini, candle bullish ini. Jadi yang teman-teman pantau ini aja. Kalau di Desember itu terjadi munculnya candle seperti ini, ya udah teman-teman, munculnya seperti apa? Toyibnya muncul ya teman-teman. Ini toyibnya muncul. Toyibnya muncul. Dan setelah itu disambut dengan candle ini. Ini teman-teman kalau tahu nih, ini ya bendangnya MA7, dia di bawahnya. Dia posisi kenaikan ini lihat ya, satu ya. Posisi kenaikan itu jangan terbalik. Jadi jangan kita berpikir bahwa candle itu bisa naik langsung dengan kondisi terbalik, tidak bisa. Dia setelah dari sini itu dia cross, baru nanti posisi dia balik arahnya baru posisi ininya yang di atas, betul. Tapi kalau posisi penurunan itu ditandai ya seperti ini berarti masih turun, benangnya terbalik kanan, ya kan? Tadi kan benangnya gini ya, benangnya ini ya. Nah jadi seperti ini loh teman-teman, dia nge-cross langsung gitu loh, ya terjadinya. Jadi kayak ada momentum gitu loh sebenarnya. Nah saat ini belum dapat kita masih perlu satu balok lagi. Lah baloknya seberapa, permasalahannya kan di situ. Ini kita itu perlu satu balok lagi. Antara besok dimerahin atau besok langsung dihijauin. Kalau besok dihijauin ya ndak bisa ini juga. Menurut saya masih ada merah sekali ya berarti ya. Moga-moga aja sampai 16.000 ya, 16.000, 16.200 lah. Harusnya merah lagi satu ini kalau lihat di polanya loh. Ini harusnya masih ada satu lagi untuk nendang ini ke turun dulu. Satu kali tak gitu ya. Baru dia nanti ngangkat. Ya benar ini kalau gini nih. Kalau polanya gini baru benar benarnya. Teori sesat, ndak usah di sini tak telepon we daripada we ngoceh-ngoceh. Yang gini-gini maaf saya blokir ya. Saya ndak itu. Wis ora gelem belajar ngoceh gitu. Ya. Yang gitu-gitu maaf saya itu langsung saya blokir langsung biar nggak bisa lihat sekalian. Jadi
BNB ya. BNB ini kemarin udah dalam gara-gara isu ya dia. Tidak apa ini BNB ini nunggu toh udah. Ya ini dia tetap akan sideways dulu di sini karena ini benangnya masih ketinggalan. Ini membentuk polanya aja. Ini sudah benar malahan toh. Dia benangnya kan momentum. Benangnya malah momentum, hijaunya kan di bawah sudah. Tinggal dia nunggu ininya dekat sini nanti. Dekat sini atau nge-cross dulu gitu ya. Jadi malah nunggu ininya yang itu dulu. Di sini dulu dia nge-cross dulu malah. Tunggu aja momentumnya kalau terjadi sideways, kurang lebih ringnya mungkin memang di area-area ini mungkin akan menjadi tahanan aja, nanti dia bottomnya aja di sini. Kemungkinan akan seperti itu. Sambil menunggu momentumnya. Tapi kalau posisinya seperti ini, kenaikannya kurang kencang. Kalau lihat di polanya bukan pola bullish. Jadi dia butuh pola bullish ini. Nah, ini belum tahu apakah besok itu kadang memang bisa terjadi dia nempel kecil di sini ya, teman-teman ya. Terus setelah itu dihantam langsung hijau bisa memang. Gitu ya. Tapi maksudnya lebih tepat itu posisinya nanti di sini, di bawah ini. Karena ini masih tinggi sekali benangnya merah. Jadi mungkin kemungkinan sideways lagi masih di area di 2200-nya 220-nya masih bisa menyentuh sesekali lah, atau di body mungkin 230. Ring antara 230 sampai 220 itu akan tersentuh sekali lagi. Baru nanti momentum candle bullish moga-moga aja di sini ya dia memunculkan untuk candle bullishnya itu muncul. Kalau memang ini yang terjadi ya berarti maraton gitu ya. BTC perkiraan kemungkinan bisa sampai itu area 15.500 sampai 16.400 lah kesentuhnya di situ. Masih ada satu kali lagi balok menurut saya, ekor panjang Mbak. Jadi kayak narik gitu toh. Memang merah tapi habis itu narik gitu. Untuk candlenya itu habis itu harusnya sudah tidak lama lagi teman-teman akan melihat candle bullish harusnya loh. Karena ini Desember juga. Sudah Desember sudah itu ya. Harusnya Desember ini oke lah. Sudah mendekati ya tanggal 20 ini. Dan ini untuk SRP bagus sekali ya teman-teman. Tunggu aja ini SRP besok ini akan teman-teman akan, menurut saya teman-teman akan melihat candle bullish ini di dalam SRP. Tunggu aja ini. Ini kalau teman-teman tanya apa yang bagus, SRP yang bagus. Nih ya. Nah, seperti inilah saya beli teman-teman. Ini mapan, menurut saya mapan candle. Ada toyib komplit, ada toyib, ada potensi, ada bullish, ada potensi bullishnya. Nah itu saya suka gitu. Ada gimana ya? Oke ada ya. Jadi kalau saya beli seperti apa lah, ini barang ini ya, ini enggak apa-apa ada ya, walaupun sudah itu cicil aja enggak apa-apa. Moga-moga aja enggak lama lagi ini candle bullishnya muncul ya. Kita nunggu memang momentum seperti ini, jaraknya jauh gitu ya, jaraknya jauh. Kalau saya sih secara pribadi soalnya saya holder ada, jadi buat saya itu enggak pusing soal ada. Saya cicil gitu. Memang saya tuh suka ada gitu ya, teman-teman. Terutama yang tipe up saya suka. Tapi itu ya kecil ya, itu marginnya saya, marginku. Jadi tidak banyak. Kalau enggak ada enggak, cicil aja enggak apa-apa.
Kalau saya sih nyicil gitu ya. Kalau teman-teman takut ya jangan, tunggu aja sampai mentok gitu, ya tahu nanti kalau naik sudah. Kalau saya sih nyicil. Tapi paling bagus tak lihat mapan itu SRP ya. SRP mapan sekali. Terus untuk BTC tunggu aja, nanti siapa tahu masih dapat satu kesempatan 16.200 itu seperti Bang Arti ya, 16.200 atau perkiraanku antara ring itu 16.200 16.000 sekali lagi, satu balok lagi. Karena untuk menyempurnakan benang ini dia untuk turun. Karena dari kemarin kan ini terbalik benang ini. Jadi tidak ada kokangan di sini, belum ada. Jadi teman-teman jangan berharap teman-teman mau melihat maraton tapi tanpa benang yang apa momentum gitu loh. Itu sangat susah. Karena dia butuh momentum, kayak seperti orang mengokang gitu loh, peng gitu loh. Jadi penting, momentum itu penting nih. Kalau teman-teman lihat ini sama, di sini sama nih. Nih, dia sebelum terjadi yang namanya bullish, ada dua tanda yang teman-teman perlu perhatikan. Itu adalah, satu adalah baloknya, kedua benangnya. Lihatin ini teman-teman, dia hijau, dia momentum melengkung dulu, langsung dia tendang ke atas secara terus menerus. Jadi konfirmasinya candle baloknya ini merah sama hijaunya, dua kali lipat hijaunya dari merah, dan candle merahnya itu adalah toyib gitu ya. Dan sudah dikonfirmasi adalah triple bottomnya atau double bottom, orang biasanya gini toh bisa ngukur gitu ya, tapi kalau ini triple bottom gitu. Nah, terus benangnya juga perlu diperhatikan, jangan terbalik. Benangnya MA7 yang terobos ke atas terus, dia naik terus gitu ya, ada momentum di situ. Terus yang di sini sama teman-teman, kalau lihat ini nih momentumnya sama nih, cuman yang di sini ini langsung nembus di sini langsung ya. Ya ini ya terjadi juga sih. Jadi dia tipis tok di sini ya, naik turun tuh tipis terus naik ya bisa ternyata. Tapi mungkin momentumnya sebenarnya yang di sini, bukan di sini. Yang momentum panjangnya sudah muncul di sini. Bullishnya itu sebenarnya sudah muncul di sini. Ini cuman tambahan aja betulnya. Kalau dilihat nih ya, kalau di sini kan tidak bisa nih tidak ada bullishnya toh, dia naik turun toh teman-teman. Tapi setelah yang di sini ini dia sudah tes naik langsung. Kalau ini kan masih ada kokan turun lagi yang di sini. Kalau yang di sini kan tidak banyak, sudah tes. Ya kalau sudah polanya bentuknya seperti ini harusnya murah ya teman-teman. Harusnya murah dan layak dibeli, kecil gitu maksudnya. Ini sama nih momentumnya. Jadi konfirmasinya tuh hampir sama teman-teman. Satu adalah toyib, baloknya merah kecil, sebelahnya itu adalah candle bullish, lipat kali hijau berlipat-lipat. Terus benangnya itu seperti ada momentum untuk dia terobos ke atas. Jadi seperti harus ada kokangan di sini. Ini penting teman-teman ya. Ada kokangan. Nah, setelah nanti 2 konfirmasi, 3 konfirmasi ini akan memperlihatkan kita, oh ternyata memang sudah itu wayahe gitu loh, atau waktunya, momentumnya itu saya melihatnya seperti itu. Oke bang ya. Doge ini udah murah harusnya. Tadi aku sempat lihat Doge. Ini sebenarnya teman-teman produk koreksinya sehari ini itu bagus, menurut saya tepat untuk dicicil. Ya kalau umpamanya nanti terjadi koreksi, kamu tunggunya di area ini aja Doge. Lihat aja di 0,67, tapi kemungkinannya sangat kecil. Menurut saya dia ditahan di sini. Ini area pertahanan buat Doge. Harusnya sudah layak untuk dicicil ya Doge. Kalau saya secara pribadi, seandainya pengen beli Doge, ya saya beli ya ini. Gitu ya. Siba ICP Bank udah koreksi dalam.
Ya, benar. Ya, semoga seperti itu ya. Ya, itu betul Bang Arti, tetap jangan all in ya itu. Tuh, catat ya. Dicicil aja. Cicil, kamu mantepnya berapa? 10% ya 10%, mantepnya 20% ya. Kan feelingnya beda-beda orang. Masih BTC masih kemungkinan turun, masih bisa ada sedikit, tapi sudah layak sebenarnya untuk dicicil itu sebenarnya, karena kan sudah tidak lama seharusnya loh ya, seharusnya sudah tidak lama. Jadi kalau bagaimana nyicilnya ya beli sekarang, mamanya kamu beli sekarang ya kamu jaga di area 16.000 sama 15.500 gitu. Itu pun ya bertahap, mungkin sekarang buat cicil 20%, ya tergantung kemantepanmu nyicilnya berapa gitu. Ini sudah sama ya, ICP sebenarnya ini adalah sudah double bottomnya, ini sudah muncul ini sebenarnya, cuman menunggu momentum aja, moga-moga aja. Ini kan sudah baloknya itu sudah itu ya, sudah toyib. Nah ini kalau besok hijau ya udah ini terbang. Hijaunya panjang gitu ya besok ya, umpamanya hijaunya panjang, atau ini masih cari momentum dulu, nunduk dia nanti belok dulu gini ya bisa gitu ya. Biasanya ada momentumnya juga gitu. Ya mungkin ini merah merah dulu baru besok hijau gitu ya, berarti breakout gitu ya. Udah oke sekali tuh untuk ICP, layak untuk dicicil. Shiba ya, Shiba itu harusnya kemarin itu 8 semper 008 ya. SRP juga harusnya kemarin itu sempat parah sekali. Ya betul betul tuh Bang Arti, 1080 itu paling dalam betul itu ya, itu sampai segitu. Tidak apa-apa itu ya biasa, kemarin kan sudah itu toh sudah kita bahas sebenarnya. Kalau yang terberat ya 1080 itu ya. Kalau sebenarnya kalau saya secara pribadi kan memang kecil-kecil ya, yang selain BTC kan kecil-kecil cuma 10%, jadi tidak berpengaruh banyak buat saya. Penurunan drastis pun ya tidak berpengaruh banyak, yang penting kan BTC nya sudah take profit kan. Makanya kan saya fokus di BTC untuk saat ini. Nanti kalau sudah candle bullish muncul, BTC saya akan berubah menjadi koin-koin oke, koin-koin yang sifatnya altcoin. Saya cuma nunggu kepastian aja. Jadi saya seperti itu teman-teman. Jadi bisa di saat momentum nanti BTC-nya bisa tak gerakin gitu di ETH maupun BNB, tak geser gitu marginnya bisa. Jadi tak limpahin secara pelan-pelan, caranya nimba itu dari itu. Tapi kalau untuk altcoin kan kita beresiko, kalau umpamanya dia masih koreksi, lebih baik kan bertahan di BTC. Nanti sampai candle bullishnya muncul itu lebih pasti. Nah, lebih pasti itu tidak ketinggalan. Begitu saya konversi umpamanya BTC apa margin, umpamanya ada margin 10% 15% ya, itu tak rubah jadi ETH, tak rubah jadi apa ada, tak rubah jadi BNB, itu tidak masalah. Nanti kan maraton nih, kalau candle bullishnya muncul kan maraton. Jadi kita juga tidak ketinggalan. Jangan berpikir bahwa candle bullish muncul itu kita ketinggalan, tidak. Itu butuh waktu berbulan-bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya. Jadi tidak ada kata ketertinggalan, tidak ada. Lebih baik tunggu aja candle bullishnya muncul, itu jauh lebih baik. Jadi kalau seperti ini kan belum candle bullish, kemungkinan dia sideways-nya ada, masih ada, masih ada. Tapi coba kita lihat apakah track recordnya ini sama dengan track record BTC gitu ya. Kadangkala kan koin yang kecil-kecil gini juga belum tentu sama. Nah ini tidak ada recordnya malah. Nah, belum tentu juga kalau yang ya berarti memang
Tapi di sini sebenarnya ditandai ini kalau teman-teman lihat. Ini kita tuh dikasih sinyal sebetulnya. Dikasih sinyal sebetulnya. Karena tidak ada rekam jejak yang terlalu panjang untuk ini ya. Jadi susah. Ini cuman sekali itu toh, tidak ada yang lain. Di sini ini candle bullish juga ini, tapi tidak bullish yang sebenarnya ya. Tapi nah, ini lihat nih, ini momentum seperti ini aja, teman-teman langsung naiknya tinggi. Jadi yang dibutuhin juga candle-candle seperti itu. Moga-moga aja besok ini di sini lah, ini seperti ini ya. Besok merah dikit ya, besok langsung disambut dengan balok panjang itu ya. Oke sekali. Kadang belum tentu juga harus menyentuh gitu, tidak menyentuh ya. Ada beberapa tidak menyentuh dia oke naik juga ya. Moga-moga aja karena ini sudah terkonfirmasi triple bottom, cuman loh candlenya itu belum muncul candle bullishnya gitu aja. Tapi ada beberapa koin yang memang tidak memiliki sinyal itu karena sifatnya dari koin itu kan lebih cenderung banyak di pump, jadi susah secara. Tapi kalau sejenis seperti BTC, ETH, ada BNB, menurut saya mudah untuk dipelajari, mesti ada riwayatnya. Karena liquidnya juga beda ya. Liquid itu membuat candle itu lebih sempurna terbacanya. Nih, teman-teman kalau dilihat ini dengan ini kalau besok ini dia naikin, habis ini dia naikin, ini belok. Kuningnya itu akan belok. Web 3 yang paling oke apa ya Matic. Web 3 Matic. Matic ya ini habis ini Matic ya. Web 3 Matic lah. Nggak tahu itu korek kok ya. AU USD itu korek nggak tahu. Aku lagi long BTC. Saya nggak tahu kalau yang futur ya. Karena ada potensi penurunan. Tapi saya tidak menganjurkan ya. Karena saya memang tidak membahas tentang futur gitu ya. Itu untuk apa Matic ya. Matic kan apa? Seperti itu ya untuk Shiba ini yang murah sini. Seandainya nanti sideways pun tidak masalah, dia tidak turun dari ini kok. Seandainya nanti ada sideways-nya lagi sedikit di sini ya, nyari momentum mungkin tidak sampai di sini, itu biasa dan itu nanti momentum. Sudah murah ini Shiba ya. Kalau saya sih kepengen Shiba ya tak beli, tak cicil beli sampai 08, harusnya kemarin itu 08, 80 lah. Shiba gitu ya. Tunggu aja kalau Shiba itu kalau nanti naik baru nanti berapa 5 kali lipat 500% atau 1000% baru take profit. Kalau karakteristik seperti Shiba, seperti Doge itu memang dia tipikalnya ditunggu untuk kenaikan sampai 500% gitu. Kalau saya gitu, kalau untuk yang tipikal seperti itu belinya di bawah saat seperti ini gitu ya. Jangan di atas dikejar-kejar nanti ngepam gitu, kejar-kejar jangan. Kalau di bawah gini beli ini ya, Shiba, Doge itu beli tidak apa-apa, bagus. Tapi pesan saya tidak usah banyak-banyak. Kalau saya sih koin-koin seperti itu biasanya berapa, $30, $20, iseng-iseng aja berarti. Ini Matic di sini tidak kuat ya, ini kan garisnya kita pernah garis ini dan tidak kuat di sini ya. Nah, nunggu aja ini momentumnya. Jadi di sini kan pada waktu itu sampainya 13 sudah suruh take profit saat itu kalau masih ingat. Nah, ini kemarin juga kita sudah bahas kalau terjadi koreksi ya ring-ring ini yang akan terjadi ya kan. Nah, ini selama dia
mampu untuk bertahan di area-area ini. Tapi kalau ini posisinya dia turun, ini dia kalau sampai turun berobos ini dari merahnya berobos, dia akan lebih dalam. Karena apa? Berarti tiga benangnya ini kalau sudah nembus ke bawah, kalau belum nembus ini lihat, yang di sini kan belum nembus, dia masih bisa bertahan nendang lagi. Tapi kalau dia besok itu menembus, ya teman-teman akan melihat ring ini sampai dalamnya lagi. Moga-moga aja ini tidak ketembus dengan benang MA25 nya. Kalau tidak ketembus berarti polanya yang akan terjadi apa? Dia akan mempertahankan dengan pola ini. Jadi posisi uptrendnya masih dijaga. Ini kalau dia tembus ini belok, makin belok, tapi kemungkinannya kecil karena ini mau naik semua. Harusnya tidak lama lagi naik, menurut saya gitu. Jadi saat ini murah mungkin ring yang harus dijaga ini aja dong, 0,76. Ya ini sudah 0,78. Nyicil aja, dicicil aja. Terberatnya di berapa? 0,71. Ya, untuk matic seperti itu. Tunggu aja sampai dia area pantulnya kemana. Kemungkinan besar area pantul terdekat kalau umpamanya dia maraton kenaikan antara ring ini sudah ditembus, jadi tidak mungkin ke ring itu lagi. Berarti akan di atasnya 1,7, 1,75 atau 1, di sini ada juga, atau di sini ya, garisin sendiri gitu ya teman-teman, 156 gitu. Bot gimana bang? Bot ya, oke. Oh, bukan di Binance ya, tidak bisa. Iya, kalau lagi uptrend jangan dikejar-kejar. Tapi kalau pas downtrend seperti ini, posisinya turun, toyib muncul, ya teman-teman nih malah belinya seperti itu. Jadi jangan terbalik. Ini ruang-ruang beli, nyicil gitu. Makan tinggi dulu ya. Yuk tanya apa lagi yuk. Sudah kita bahas betulnya. Kita sebenarnya sudah bahas ini berhari-hari sudah dibahas. Kalau kemungkinannya kalau umpamanya 13.000 ya berarti ini nanti terjadinya itu kalau dia naik di sini itu berarti terjadinya kan Januari. Ya mungkin 13.000 itu bisa terjadi. Kemungkinan kalau ini dinaikkan sampai Februari berarti kan ini sampai di sini. Ini mungkin naik pelan-pelan, bisa enggak sampai Februari? Bisa. Mungkin baru Februari di sini atau Januari di sini nih ya. Januari atau Februari di sini baru terjadinya merah-merah di sini ya. Terus di sini 13.000 bisa 13.000. Kalau terjadinya di sini tapi baru dia turun. Karena di sini polanya seperti itu. Thank you. Karena di sini ini polanya adalah W. Di sini kembali lagi terulang W. Dan setiap W ini trap. Ini W kalau trap lagi, umpamanya di sini ya. Nah ini loncat di sini ya enggak mungkin. Nah, terlalu jauh. Ya enggak tahu ya, enggak tahu juga ya kalau ini terjadinya nanti di Januari seperti itu ya. Di Januari dia ngangkat cuman sampai golden ratio aja, habis itu di trap kembali seperti yang ring di sini, ya bisa aja. Nanti kan malah yang kita bahasnya di sini kan dari kemarin sama. Yang kita takuti itu bukan di sini-sini, tapi yang di sini.
kalau terjadinya trap kembali, bukan saat ini. Di atas golden ratio-nya, karena mengulang sebetulnya. Dan di ring sini ini 1800, dia trap jadi 15.500 di sini. Terjadi ring 2,5. Nah, kalau di sini nanti trap lagi turun, saya percaya kalau ini jadi 13.000. Karena dari 15,5 ke dipotong 2.000, turun lagi lebih dalam 2.500 lagi, terjadilah 13.000. Jadi saya malah mempercayainya kalau 13.000 ya momentumnya masih dia naikin dulu baru dia banting. Kalau Bang boleh masuk enggak? Nah itu udah dijawab sama itu Bang Arti itu. Karena ini benangnya belum itu, terlambat. Ngerti-ngerti ya, benangnya terlambat ya. Jadi ini terlambat. Ini perlu diperhatikan. Ini terlambat. Benang ini belum ada kokangannya. Menurut saya masih kosong. Kalaupun dia naik-naiknya itu, lah ini kalau mau dipaksakan naik, yaitu betul yang tadi dibahas 13.000 itu, ya dia trap di sini. Kalau ini dipaksain naik loh, tidak ada kekuatan, powernya tuh tidak ada. Karena tidak ada kokangan di sini. Beli barang ya naik sakrepit sendiri gitu, enggak. Kalau orang kalau pengen naik sepeda teman-teman ya lebih tinggi, teman-teman ancang-ancang enggak? Ancang-ancang dong untuk ben bisa rada cepat dong. Apa pelan gitu? Kan enggak mungkin pelan, gelundung gitu. Nah ini sama gitu loh. Jadi kita perlu ancang-ancang untuk narik. Mau naik baru sukses, kalau enggak ya gludung. Ilustrasinya itu orang naik sepeda dalam tanjakan itu. Iya, kalau mau turun ke situ harusnya konsekuensinya tetap di golden ratio. Trap itu baru 13.000. Kalau saya secara pribadi kok ini masih merah sekali. Ini mungkin masih merah sekali. Tapi ekor panjang. Baru setelah itu, ini kan benangnya song bubet ini. Ya. Baru nanti sini candle bullishnya muncul. Nah, yang kalau ini yang terjadi ya wis, ini the base-nya pola. Tunggu aja 2 hari lagi seperti apa momentumnya ya. Sudah aman, ini udah aman. Itu udah narik. TKO malah dibeli ya. Sudah deal akuisisi kan. Biasanya 100% dibeli. Si Cesa dia tahu marketnya Indonesia itu bagus. Tidak apa-apa, pindah tidak apa-apa, tidak usah mau dipindah buat apa. Kalau menurut saya sih tidak lah. Itu cuman setelah saya sadar tidak teman-teman, kemarin itu ada tragedi seperti withdraw
ndak bisa. Intinya apa toh? Ya mungkin bisa Pak, jadi ada faktor sengajanya itu ada. Ini untuk apa? Untuk kamu keluar market. Karena sudah dibawa berita FAT itu tuh menyempurnakan semua untuk teman-teman itu takut untuk keluar market. Makanya kalau saya secara pribadi kan posisinya gini di sini ya, ya ndak takut. Semua isu yang terjadi saat ini buat saya itu malah itu menyempurnakan isunya itu kan berarti kan FAT hiper ya, kan terkombinasi dengan reaksi panik sel yang hiper. Jadi 2 hari ini terjadinya itu. Tapi kalau teman-teman lihat secara itu, kenapa terjadi penahanan-penahanan di sini? Ini berarti yang panik itu tidak banyak reaksi. Karena menyadari bahwa sudah murah. Tinggal ini orang DCA. Gitu. Jadi dua kombinasi ini kadang-kadang itu berguna sekali malah. Karena ini untuk menyempurnakan ini teman-teman. Kalau saya suka malahan menunggu momentum ini. Kalau yang teman-teman biasa di toyib, seharusnya teman-teman harus melihat ini dulu. Baru teman-teman bisa melihat toyib. Jadi saat ini apakah sudah ekstrim? Belum. Belum. Karena ini benangnya aja masih ketinggalan kok. Masih ada sehari atau 2 hari ini, kita tidak tahu ini hijaunya ini mau ke bawah gini ini terus naik lagi ini sehari atau 2 hari kita belum tahu. Karena ini kan masih di atasnya, jadi sabar dulu juga. Kalau mau beli ya cicil aja, kalau mau cicil. Tapi kalau ditanyai saya entry tidak, yang ngomong terus terang tidak, karena saya kan sudah di sini. Makanya kan saya jarang beli, memang saya tuh jarang beli. Saya beli cuma di titik-titik ekstrim aja teman-teman. Jadi kalau nanti belinya di mana di 15.500 baru saya nambah muatan. Kalau enggak. Tuh, Bang mau bisa bilangnya bertahan di 16.000 ya enggak apa-apa. Memang saya kan memang sudah di sini pos saya sudah. Jadi saya enggak ada minat untuk nambahi market lagi. Nambahi itu sebenarnya enggak ada. Tapi kalau dapat lagi di bawah ini malah saya beli. Jadi dapat di bawah 15.850 malah saya beli. Tapi kalau yang di atas 585 kan buat apa saya beli? Gitu ya. Karena saya kan sudah harga di bawah. Sebenarnya sebuah keputusan ketika kadang kan berpikirnya gini, ya nambahin muatan loh gini. Menurut saya ya kalau saya memutuskan untuk beli ya saat itu final, betul. Karena dipandu oleh Toyib, karena dari keilmuan saya setara 2 tahun ini, ya ini dasarnya saya pembelian. Jadi saya kalau mau beli ya ring-ringnya ya sudah jelas Toyib. Selebihnya dari itu saya tidak entry kalau dia tidak jebol. Gitu. Tuh. Tuh ada banyak yang beli. Menurut saya tidak lama sih teman-teman. Ya tapi kembali lagi kan tergantung keyakinanmu ya teman-teman. Kalau saya secara pribadi kan memang sudah nyicil di harga kemarin. Kalau BTC kan sudah aman. Kalau yang kebagi 15 800 sudah aman, sudah enak.
ada penurunan, potensi penurunannya kemungkinan bisa tunggu aja di antara ringnya tuh 15.500 sampai 16.400. Kita nggak tahu ringnya berapa. Sejauh apa itu? Tebakan aja segitu. Oke. Kalau Doge ditanyai apakah itu, ya saya kalau Doge ini memang pertahanannya di sini. Jadi kalau momentum seperti ini yang sering tanya ya, kalau saya tidak bisa beli di sini. Jadi kalau saya tidak bisa beli di Toyib sini, ya saya akan belinya di mana? Tidak di sini, teman-teman. Jadi kalau di sini itu salah. Karena di sini ruang take profit margin saya akan nunggu dia bentur di golden ratio. Lalu saya terangin gitu. Jadi kalau nanti ada momentum lagi di sini saya tidak beli. Kalau dia bentur lagi di golden ratio baru saya mau beli. Terus kalau dia nanti sini lagi lah bocor sedikit seperti ini, tidak apa-apa, asal ada ekor panjang bertahan seperti ini. Mungkin dia turun, mungkin koreksinya ya 0,67 itulah ya. Umpamanya beli di sini ya tahan nanti di 0,67 di TCA boleh. Tapi kan teman-teman sudah tidak rugi berat seperti yang di atas ini. Buat saya di sini ini adalah ruang take profit margin saya, dan ini waktu pemula saya belinya di sini dan sekarang saya tidak mau beli. Ini cara saya beli seperti ini. Kenapa benturannya di golden ratio? Ketika hapus dulu ya. Ketika teman-teman melihat dia sudah bisa uptrend dan dia memaintain dari golden rasionya, memang benturannya akan terjadi di golden ratio ini. Ini dia sedang memaintain dari downtrend menuju uptrend. Nah, ruang yang di maintain di sini adalah uptrend, bukan downtrend. Kenapa yang di bawah juga sama? Ketika downtrend itu mendominasi, dia akan mempertahankan sisi downtrendnya. Teman-teman lihat. Ini kan sisi downtrend yang dipertahankan. Dia di sini bocor sedikit, bull trap, ditendang lagi ke bawah, sama. Jadi penurunan maupun penaikan dasarnya sama sebenarnya. Apa yang mendominasi saat itu? Kalau kita membaca saat ini adalah yang mendominasi adalah uptrend. Nah, kalau uptrend yang mendominasi, ruangan yang diperlukan untuk teman-teman mantau adalah ruangannya ini. Golden ratio. Kuncinya di situ. Kalaupun bocor sedikit di sini, tidak usah takut. Sama aja teman-teman melihat bull trap yang di bawah ini. Sama enggak? Sama, trap lagi. Dia tendang lagi. Ya ini dasar ilmu yang saya pelajari seperti itu. Jadi dengan pola seperti ini, pembelianmu di area-area yang benar dulu, menurut saya tidak yakin kamu bisa rugi, itu saya tidak yakin. Makanya ketika terjadi kenaikan di sini, jangan kayak orang ketinggalan sepur. Ini anggap aja ya sudah tidak berkatmu. Kalau saya gitu, kalau terjadi di sini ya seperti ini, saya tidak mau beli, beneran saya tidak mau beli. Karena apa? Buat saya itu bukan rezeki saya. Lu sesaklek itu, iya, saya gitu. Buat apa saya beli sudah perjalanan di tengah-tengah seperti ini? Banyak koin kok. Teman-teman tuh punya banyak koin, ini di sini tuh market itu banyak koin. Kalau menurut saya, kalau sudah ilmunya itu toyib, ilmunya teman-teman melihat, oh kapan lo beli itu momentum, ketika sudah naik, bagaimana cara membelinya? Itu sebenarnya teman-teman tuh punya pilihan yang sangat banyak di sini koinnya. Kalau
Tapi cari yang bagus-bagus. Bisa BTC, ETH, BNB, ada Sandbox, Mana, FTM, ya kan, Matic, SRP, banyak kan. Nah, tidak semua koin sudah momentum. Cari yang belum momentum. Gitu. Saya bukan ilmu Fibonacci. Kalau Fibonacci ya kamu carinya gurunya Fibonacci. Karena saya tidak memakai Fibonacci. Ya kemarin kan sudah dibahas ya. Kalau BTC-nya turun, reaksi market yang perlu dilihat adalah dia akan ditendang lebih dalam. Sebenarnya sudah kita bahas. Makanya kenapa kok ini yang terjadi memang seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, BTC itu tidak kemana-mana. Dia itu pola W ini dari kemarin ini tanggal 9 kita itu sebenarnya dibawa tidak kemana-mana. Tapi kalau kita melihat ke koin yang kecil seperti contoh ya SRP, ini kita seperti ditendang ke bawah kayak gini panjang ini lagi, ya kan? Tidak ada toh itu semua. Ini kalau teman-teman pengen SRP ini 0,32 nya nanti serok itu bagus tuh ya. Nah terus kayak ada ini sama sampai finalnya ini selesai, si BTC ini selesai memunculkan candle bullish. Selama dia belum memunculkan ya semua altcoin akan dikocok naik turun terus, seperti di naik turunin lebih dalam lagi, diturunin dinaikin sedikit turun amblesin lagi. Nah lama-lama kan mentalmu saya habis. Makanya kalau altcoin untuk kondisi saat ini cuma 10%. Yang lain 90% BTC. Kalau teman-teman perhatikan yang saya bahas beberapa dari tanggal sini itu tuh saya sudah di sini ya sudah konsentrasi di BTC. Kita sudah bahas dari tanggal 9 itu sebetulnya 90% BTC. Jadi kalau terjadi penurunan 10% itu tidak terasa. Karena kenaikan saya sudah di sini aja sudah 12% di BTC-nya. Kemarin sudah take profit. Anggap aja semua yang koin cupu yang seperti ETH, ada itu anggap aja semua margin lah dari yang aku dapat dari sini ke sini. Jadi kalaupun terjadi habis pun itu saya belum rugi posisi yang di up kecil-kecil itu. Jadi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan kenapa totok pilihanku itu terfokus kepada BTC. Ya sebenarnya jawabannya itu pertanyaannya yang ini itu ya makan kui ya. Itu pertanyaannya jawabannya itu. Kenapa saya konsentrasi di BTC? Ya itu bisa juga seperti yang Bang Arci ngomong itu, dicicil kembali, tapi pelan-pelan, jangan cicili terus masuk sampai all in masih turun lagi bingung gimana ya. Iya kemungkinan bisa BTC bakal turun ke 16.200 sampai 15.500 bisa gitu ya. Ringnya bisa sampai situ. 16.000 juga bisa ya. Iya. Iya lebih baik nyari aja Toyib gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang scalpingan, teman-teman beli di Toyib menurut saya malah bisa margin. Ya ini tondo nih, tondo. Toyib itu gimana Bang? Lah ini seandainya ini untuk scalping aja ya. Ini time frame-nya 1 hari loh padahal. Ini 1, 2, 3 ya. Kalau loncat kamu beli ya di bawah.
Ini dari ring sini aja. Kalau seandainya di body aja lah kamu beli ini 15.700. Sampai ke ring ini sudah ada konfirmasinya ekor panjang. Tidak kuat. Teman-teman itu sudah dapat berapa? Ini kalau yang buat scalpingan toh, itu tetap margin. Toyib ini tanpa disadari ini sudah mempertahankan berapa hari. Kalau di video tanggal 9 teman-teman lihat di Yuan Crypto di tanggal 9 saya menjelasin juga di situ, kita bahas tentang ini sudah muncul Toyib di sini, nanti akan bertahan sampai 2 minggu sampai sebulan ke depan. Ini sudah terbukti teman-teman. 9 November terjadi dam parah ini, dan kita bersama-sama sudah belajar bahwa nanti akan narik, nanti akan ke sini seperti ini. Nah, dan ini akan mempertahankan harga dari itu sampai 2 minggu sampai sebulan ke depan, dan ini sudah terbukti 9 November sampai saat ini itu adalah 19 Desember terbukti sudah bertahan, tidak jebol harga ini. Maksudnya kalau terjadi ekor panjang gini ya tidak masalah ya, yang penting tidak full block ya, biasalah sampai ke bawah ini sudah bertahan. Kalau teman-teman beli ini sudah margin, dan teman-teman secara psikis itu lebih tenang menurut saya. Nah, kalau seandainya besok terjadi turun di bawah level itu mungkin ya, tapi ekor panjang bisa enggak ya, bisa aja. Tapi kan sudah terjadi sebulan gitu. Jadi Toyib itu gunanya untuk apa? Membeli harga murah. ETA gimana bang? Ini enggak futur, ini spot. Jadi kalau yang futur, kalau yang ETH selama dia enggak jebol di 15.150 aman. Tapi kalau dia jebol ya tunggu aja di 1080 gitu. Tapi kemungkinannya jebol ada, kemungkinannya jebol kecil karena ini sudah nata ya. Kalau dilihat ini sudah nata, moga-moga aja tidak jebol ya. Moga. Tapi kalau kemungkinan jebol di area bawah ini menurut saya tidak. Karena apa? Dasarnya apa toh om? Kok tidak jebol? Sebenarnya teman-teman tuh sudah dikasih sinyal teman-teman. Kalau dia ada tahanan seperti ini aman. Dia kalau mau short dari awal dia mau short itu tidak naik setinggi ini dia itu. Nah, tapi posisinya ini di sini kan ada tahan. Menurut saya di sini dia nanti akan kuat untuk mempertahankan. Ini cuman butuh double bottom aja. Bisa di 1080 bisa ya. Kalau nanti ada ekor panjang Toyib di sini tidak usah kaget. Moga-moga setelah itu dia candle bullish hijau. Seperti ini berarti maraton gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah sampai di 1080 atau sampai cuman di 1153 itu mandul kembali gitu ya. Kalau untuk ETH menurut saya kalau sedalam 1080 bisa kecil kemungkinannya ya. Kecil kemungkinannya kecil. Yo, tanya apa lagi? Tinggal bentar loh. Jam 12 ya. Kalau lihat di tanggalnya loh ya, sebenarnya sudah tidak lama. Ini tanggal berapa? Tanggal 20 lah. 20 ya, 21, 22. Moga-moga ya 22 atau Rabu itu moga-moga sudah ada candle bullish ya. Moga-moga hari Rabu itu sudah ada candle bullish. Boleh.
Boleh, boleh. Boleh, yang mau share di sini boleh ya. Bebas. Selama itu memberikan ilmu buat bangsa ini, saya akan dukung. Yang penting aja gatai lho ya. Aja sing apa tipu-tipu ya. Ya, saya tidak merekomendasikan, kembali lagi yang mau promosi boleh. Ya. Kalau mau promosi boleh. Itu ya, ada itu share channel itu boleh. APT aku beli lagi di APT ya, oke. Sempat koreksi ya. Tapi punyamu kemarin sudah itu udah oke toh 36. Menurut aku Desember sampai Februari itu naik. Kalau feeling gua naik. Mbok kayak jeblok terus ya pasare Melayu tuh. Kan gitu. Tetap ada napas, nggak mungkin tuh. Duh ini bisa ono candle bullish ya. Ini udah ada candle bullish apa Bang Arci? Gini ya, ini loh teman-teman ya. Ini satu ya muncul ya. Nanti ini tinggal nunggu aja nanti. Tinggal nunggu aja momentum. Moga-moga besok terjadi lagi candle bullish lagi, mengonfirmasi ulang. Moga-moga besok ini sudah maraton. Tapi ini sayangnya time frame-nya itu masih 4 jam. Jadi time frame 4 jam itu yang sulit. Kalau ini time frame 1 hari Bang Arsi, waduh wis tenan panen gue. Karena time frame 4 jam masih goyang ya, tidak bisa seakurat seperti time frame 1 hari. Kok kalau ETF, BTC, ETH ya bisa. Kalau omong delisting atau tidak itu tergantung exchange-nya. Bukan tergantung kalau Binance-nya mau delisting ya delisting tetap. Tapi kalau toko kriptonya mau delisting, tapi kan gini loh. Delisting pun kan kamu dikasih kesempatan 1 bulan. Sudah ada di dinding itu pemberitahuan. Saya mau delisting loh. ETF yang ini ya jual loh. Sebenarnya fair ya. Yang salah kan kita tidak tahu. Ya kalau delisting ya wis. Ya kalau saya tak jual. Cari yang lain. Kan gitu. Ya bisa jadi di delisting dulu, nanti pertengahan sudah naik di atas itu baru dihidupkan kembali. Yang kan taruh belitan gitu. Gitu ya. Kalau exchange-nya taruh belitan gitu. Oh kalau yang link, Tron dan Dot itu karena tidak liquid sudah. Karena sudah tidak laku. Menurut mereka maksudnya sedikit tok dan maintenance-nya kan susah mereka. Kalau ETH ada, SRP, BTC menurut aku susah. Liquidnya ada soalnya. AXS udah bagus ya Bang Arci itu, santai aja itu, udah oke tuh, mantap naik tuh Bang, tunggu aja ndak lama. APT itu bagus itu, harus siap ya.
Ini pas down aja bang. Jadi permasalahannya gini ya, ASS ini. Saya harus ngomong terus terang dulu soal ASS. Permasalahannya ASS ini masih hidup apa enggak? Ini kan gaming masa lalu pernah booming. Dan dikatrol oleh stakingnya di Binance sampai 75% staking 3 bulan, 60% sampai 2 bulan kan gitu. Dulunya kan kenceng karena itu sama permainannya itu baru. Nah pertanyaannya permainannya saat ini masih relevan enggak? Masih digandrungi enggak? Kalau enggak digandrungi, orang cenderung malas, meninggalkan, investornya banyak yang sudah meninggalkan, ya berat untuk dia naik. Itu harus jadi pertimbangan gitu loh untuk ASS ya. Karena kekuatannya di gamingnya ini. Ini gaming ini karakteristiknya seperti itu ya teman-teman, perlu diperhatikan tipe-tipe gaming. Kalau sudah ndak tren, jangan berharap naik. Berat. Bisa ada nyawa nih udah berat lah. Ini saya ndak tahu apakah ASS itu masih survive gitu loh. Maksudnya itu apa yang dia lakukan untuk bisa, masih banyak yang main. Kalau masih lah ya, makanya kan saya nggak tahu ASS seperti apa, masih itu apa enggak. Maksudnya itu gini, masih poin atau enggak, masih banyak yang main juga apa enggak, projectnya masih bagus atau enggak, itu jadi pertimbangan ya. Kalau dilihat dari candlenya saat ini sudah toyib, sudah toyib. Dan ini tinggal nunggu momentumnya. Tapi permasalahannya kan nanti kamu cari tahu sendiri ya, apakah ASS itu masih poin untuk ke depan. Nah itu ya, jadi itu penting gitu loh teman-teman. Maksudnya yang gaming itu lebih baik tak kasih kebenarannya. Jadi tidak usah, saya bukan ngasih angin surgawi teman-teman itu. Nanti dikir, jadi gini, tuh kok tidak naik-naik ya, yang lain naik kok ini tidak naik. Nah, karena apa teman-teman ketinggalan berita. Itu jadi kalau di dalam dunia kripto, project itu penting. Teman-teman harus update apa sih yang sedang teman-teman beli gitu. Iya, kalau untuk APT itu kecil loh, Bang Arci kecil loh itu. Kecil tau Bang Arci untuk APT, karena itu juga riskan ya, betul itu masukan dari Bang Calvin ya. Oh iya apa lagi? Seneng banget sama asik Calvin. Oh, bahasa asik kok ini. Ya ampun. Iya betul, yang liquid. Ya, liquid itu penting. Ya. Liquid itu penting ya. Ini aja liquidnya sudah tidak ada ini ASS ya. Ya jadi pertimbangan ya, itu yang tadi tanya ASS. Bang bahas BNB, oh ya. Dia mau BNB. BNB kalau dia besok koreksi, kalau dia langsung hijau ya berarti breakout ya. Hijau ngegas lagi, baloknya ekor panjang, baloknya panjang 2 kali lipat ya. Bagus gitu ya.
Tapi kalau enggak ya dia mungkin akan sideways dan menemukan momentumnya kembali dulu di sini sambil menunggu ini. Mungkin yang paling terberat BNB ya ini, yang paling berat area ini ya, mungkin dia akan kemungkinan sekali lagi di 2230. Ini yang paling berat kalau dia sideways turun dulu di sini membentuk double bottomnya, mungkin ya ekornya bisa panjang segini bisa ya kan, nggak ngerti kan ya, terus ekor di sini ekor panjang gini lah kalau, terus baru candlenya bullish muncul ya, tunggu aja lah teman-teman ya, apa besok langsung sudah hijau langsung, kalau udah hijau langsung ya naik gitu ya. Tapi kalau lihat di posisinya BTC masih perlu waktu, masih sehari atau 2 hari saya kurang tahu, masih perlu waktu. BTC ini kemungkinan besok pagi loh ya, kalau lihat di posisinya sudah gini ini ya, kemungkinannya dia akan di area, betul Bang Arsi, bisa menyentuh di 16.200 bisa. Moga-moga malam ini adalah finalnya untuk ekor panjang, jadi biar dia turun dulu ini hijaunya, benangnya MA7 biar turun dulu. Ya, area beli warna itu. Ini sampai ini dong, nih. Ini area beli ini. Ini sini aja nih. Ini area beli ini. Cicil aja di sini. Kalau BNB bottomnya BNB itu dong, bottomnya di ini 221 bisa di body, bisa biasanya belum tentu sampai ekor. Ring yang perlu dijaga ya antara 230 sampai 221, tapi belum tentu juga itu terjadi ya, bisa jadi dia langsung naik bisa, karena ini kan ini sudah kenceng dia kemarin, ini sudah dihantam cukup lumayan loh BNB ini. Dia tahu nih 310 sampai 316 sampai 220 terjadi penurunan sudah 100 dolar hampir, sudah yang lain belum sedrastis itu. Ini BNB itu sudah turun 30% kemarin, harusnya ya sudah berat, ini mulai balik toh malah. Coba temper 4 jamnya apa ya Pak? Oh masih turun. Iya betul. Ini ringnya nanti di sini nih. Tunggu aja di 227 sama 220 ya. Ini di atas ini ada di 235 227 sama 220. Itu tunggu di garing itu, koreksinya di mana kurang tahu ya. Tunggu bottomnya muncul ya. Bang bahas ya set sama JT mau ada event ya, oke. Ada apaan gimana, ada ETH di 1115 sampai 1080 ETH. Ini ngeri ya. Isane lihat dari itu Bang Arci. Jadi kalau untuk ETH saya untuk ada up biasanya aku lihatnya dari ada nih Bang. Ini kalau dia sudah nyentuh ini
biasanya ndak jauh dari ini ya bang. Biasanya ya ini 0,255. Ya nanti ada upnya baru ringnya berapa bisa kebaca gitu. Biasanya aku gitu bang. Ya 0,2 ya 0,204. ETH ada di 1150 sampai ini 1150 sampai 1080. Makin iya. Ya BTC-nya naik turun ya semua kegerus pasti itu. Makanya ngeri ya kalau altcoin itu, kalau BTC Setway itu CHZ dulu ya, CHZ WGRT. BDA sudah ya itu Bang Dar tadi 1150 sama 1080, tunggu aja. Itu tarik aja support-supportnya itu di situ Bang Dar. Supportnya itu ada di 1150 sama 1080. Wah lagi suram gitu. Jebol no ini jebol. Jebol. Tunggu aja ini di 0,1 CHZ. Kalau dia tembus lagi ya dia akan 0,1 sampai 0,95. Ini kalau 0,1 nya jebol ya 0,95. Ini masih nih CHZ. Masih ada ini CHZ. Tunggu aja ya CHZ itu. Masih koreksi, jangan masuk dulu, masih kenceng itu. Kita tidak tahu kedalamannya. Makanya kalau koin-koin apa kecil gitu ya, posisi jadi gini, kalau saya secara pribadi gini entry lagi ndak dulu lah gitu, diem aja dulu. Karena yang ditakuti ini dia dorong lagi sampai 16.000, saya ndak tahu ini CHZ sampai sejauh apa. Bisa bayangin dong, BTC-nya aja ringnya penurunan, kalau seandainya dari 16.500 dia jadi 16.000 aja wis. Itu dia berarti ring penurunannya itu 3-4%. 3-4% berarti altcoin akan turun 2 kali lipat. Minimal 1,5 kali lipat. Jadi kalau BTC-nya turun nanti 3% malam ini, berarti altcoin akan turun 6%. Tipe up akan turun 12%. Atau enggak yang 1,5 ya, 3%, berarti kan turunnya 4,5%. 4,5% tipe up dia akan turun 2 kali lipat dari itu, berarti 9% gitu. Patokannya gitu teman-teman, reaksi marketnya. BNB bagus untuk long term. Kalau untuk saat ini bukan tepat untuk long term, karena semua koin tidak tepat untuk long term untuk saat ini. Paling bisanya cuman, jadi kenyataan yang terjadi itu seperti ini. Kalau ditanya long term itu saya sebetulnya lebih baik saya jelasin gitu loh, biar nanti tidak salah berpikir gitu loh. Menurut saya kenyataan yang terjadi di 2 tahun sebelum halving itu adalah kita cuma dikasih kenaikan sampai Juni dan setelah itu dibanting kembali. Jadi kalau mau dibuat long term, saran saya kalau naik berarti ya mbok jual, margin mbok jual, karena untuk long termnya bisanya saat ini cuma setengah tahun, tidak bisa yang tahun-tahunan. Dan nanti ditandainya di sini apa? Toyib. Cara melihatnya dengan toyib panduannya.
Di atas itu teman-teman terpandu oleh Thoyib. Ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Paling tinggi itu penjualan TP gitu. Pamit dulu Om. Ya, oke. Thanks ilmunya ya, sama-sama. Ya, sudah jam 12 ya. Oke. Ya, CHZ kurang 1 GRT tadi ya. Yuk kita bahas GRT, habis itu algo selesai. Saya pamit dulu. GRT. Moga-moga mau naik ya. Tapi ini lihat ekornya turun. Tunggu aja. Masih takutnya masih ada koreksi lagi ya, ada koreksi kemungkinan dia. Ya benar nih di sini 0,51 ya. Kalau terjadi koreksi kemungkinan paling berat di 0,52 lah, taruh aja gitu. 0,0520 ya. Tunggu di situ. Kalau sambil menunggu melihat BTC-nya sudah breakout belum gitu ya. Terus untuk algo ya, terakhir untuk algo ya. Ini Bang Rocky malah baru masuk. Algo ya terakhir nih, mau selesai Bang. Udah dari tadi. Besok ada acara soalnya. Saya harus nyiapin itu. Senang, jadi agak capek nih 3 hari ke depan ini. Wah, aku ini sama. Wah, ngeri ya, aku yang dulu gini-gini ngeri. Karena apa? Secara project sendiri nggak ngerti kan algo itu apa. Kalau saya sih nggak berani nambah lagi. Nggak berani ya. Kalau saya loh. Karena apa? Ini nggak ada track recordnya loh. Ini cuman menang di do algo ini ya coba. Oh ada loh. Oh iya. Oh algo ini apa loh? Oh, tapi ini sudah jebol loh, di titik terbawahnya jebol ini. Pas yang masih ditarik lagi. Ini udah jebol ini. Loh, no, ini. Ya ini titik terbawahnya 0,009 ini. Ini sudah balik ke titik zero-nya dia. Harusnya titik zero tidak menjadi titik terbawah, harusnya lo secara keilmuan lo jarang sekali dia di titik level terbawah itu terjadi kembali setelah terjadinya sudah mengalami satu lompatan gini di sini. Dia kalau sampai balik di posisi start di harga bawahnya terdahulu kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau memang itu yang terjadi adalah apa, sehat, maksudnya koinnya ini sehat, harusnya yang terjadi tidak lama lagi dia naik. Harusnya ya, secara ilmu ini harusnya dia naik. Sangat kecil sekali kemungkinannya dia turun sampai di area bawahnya dia. Semoga cuan Bang ya, amin. Semoga cuan semua. Duke ini terakhir ya, Duke ya, habis ini itu ya selesai, saya mau istirahat. Di mana Duke? Ini kita sudah bahas Duke. CHZ sudah, jangan itu bahaya turun masian, drop terus ya. Tadi sudah dibahas. Biasa.
Loh, yang tanya kamu kan ini Miguel Siu tadi sudah dibahas. Saya juga itu jujur di rumah. Kalau untuk Doge saat ini pembelian ya, pembelian. Kalau saya pembelian sih. Dasarnya apa? Kok seperti itu ya, sama seperti yang dibahas tadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat kalau downtrend, kalau downtrend dia benturannya di mana? Dia benturannya mempertahankan di atas golden ratio. Kalau posisi downtrend, sebaliknya juga teman-teman melihat market kondisi uptrend, benturannya untuk mempertahankan dia adalah di marketnya ada di atas golden ratio, kurang lebih di ini. Kalau teman-teman ini ya tak gede kayak gini ya, ini di atas golden ratio dia menarik. Jadi caranya menunggu seperti itu teman-teman. Ya, gitu ya. Oke semuanya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya mau undur dulu. Terima kasih. Semoga profit selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tetap Dior teman-teman, tunggu. Paling tidak lama minggu ini harusnya terjadi candle bullish, harusnya. Menurut saya minggu ini akan ada, harusnya seperti itu. Moga-moga aja terjadi ya, candle bullish itu muncul di minggu ini. Oke, sehat selalu. Terima kasih buat supportnya untuk Bang Arci, Bang ada deh, ada deh, Ponic Beauty, Bang Calvin ya, Bang Dwi, Bang Rocky, eksekutif ya, Sanjaya, Miguel Siu, Ricky ya. Semuanya bisa tak sebutin satu-satu. Oke. Indonesia suka ilmu. God bless you all.